Publik dibuat heboh dengan kemunculan jejak digital akun Fufu Fafa yang belakangan ini dikaitkan dengan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka. Akun tersebut menjadi perbincangan karena menulis sejumlah komentar bernada hinaan, caci maki, dan sindiran kepada Prabowo Subianto yang tak lain merupakan Presiden terpilih periode 2024-2029. Selain itu, beberapa cuitan dari akun tersebut juga bernada mesum dan tidak senonoh terhadap beberapa publik figur wanita. Dugaan bahwa pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran didasarkan pada kemiripan cuitan akun X yang dengan alamat @cilipari yang merupakan akun catering milik Gibran dengan cuitan akun Fufu Fafa di Kaskus yang dilakukan pada periode yang hampir bersamaan. Bola liar terkait isu ini pun menggelinding sampai ke wacana pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Lantas, bagaimana syarat, prosedur, dan akibat hukum dari pemakzulan seorang wakil presiden? Lalu, apakah Gibran bisa dimaksudkan kalau ternyata akun Fufu Fafa memang terbukti miliknya? Pemakzulan diatur dalam pasal 7A UUD NRI tahun 1945 yang mengatur bahwa baik presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Pemberhentian tersebut bisa dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR atas usul dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pemakzulan bisa dilakukan karena beberapa hal, yakni apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Jadi, perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden itu bisa menjadi alasan pemakzulan dari jabatannya. Lalu, gimana prosedur pemakzulan? Sebagai disclaimer bahwa ada 3 lembaga negara yang terlibat dalam proses pemakzulan, yaitu yang pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, kemudian yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi, kemudian yang ketiga adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Pada tahap pertama dimulai dari ketentuan pasal 7B ayat 3 UUD NRI 1945, yaitu DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemakzulan presiden atau wakil presiden yang dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah total anggota DPR dan disetujui sedikitnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir. Jumlah anggota DPR saat ini adalah 575 orang. Artinya, sidang paripurna untuk melakukan pemakzulan harus dihadiri oleh sedikitnya 384 anggota DPR. Dan dari anggota DPR yang hadir tersebut, sedikitnya 256 anggota DPR menyetujui usulan pemakzulan. Tahap kedua mengacu pada ketentuan pasal 7B ayat 1 dan ayat 3 UUD NRI 1945, yaitu DPR yang telah menyetujui usulan pemakzulan selanjutnya mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah presiden atau wakil presiden terbukti melakukan perbuatan yang menjadi sebab pemakzulan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 7B ayat 4 dan ayat 5 UUD NRI 1945, MK diberi waktu paling lama 90 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Apabila MK memutus bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan hal-hal, tahap ketiga mengacu pada ketentuan pasal 7B ayat 5 dan ayat 6 UUD NRI 1945, di mana MPR diberi waktu paling lama 30 hari untuk bersidang guna memutuskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden. Keputusan MPR harus diambil melalui sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sedikitnya 2/3 anggota MPR yang hadir. Jumlah anggota MPR adalah 711 orang, sehingga sidang paripurna untuk memutuskan pemberhentian presiden atau wakil presiden harus dihadiri sedikitnya 534 anggota, dan disetujui sedikitnya 356 orang anggota. Dalam sidang paripurna MPR tersebut, presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan, semacam pembelaan tersebut. Pemakzulan wakil presiden berakibat pada kosongnya posisi tersebut.
Apabila posisi wakil presiden kosong, maka harus segera dipilih wapres yang baru untuk menggantikannya. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 2 UUD NRI 1945, dalam jangka waktu 60 hari sejak kekosongan posisi tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 kandidat atau 2 nama calon yang diusulkan oleh presiden. Terakhir, apakah Gibran bisa dimakzulkan apabila terbukti sebagai pemilik akun Fufufafa? Banyak yang mengaitkan cuitan akun Fufufafa kepada bentuk perbuatan tercela yang dijadikan dasar kemungkinan pemakzulan Gibran. UUD NRI 1945 sendiri tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela. Akan tetapi, definisi perbuatan tercela disinggung dalam penjelasan pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat. Terkait dengan definisi tersebut, menurut pakar hukum tata negara Ferry Amsari, definisi perbuatan tercela sangat luas, bisa melanggar hukum maupun etika yang ada di masyarakat. Selain itu, terkait dengan kemungkinan pemakzulan Gibran, menurut Refli Harun, pakar hukum tata negara juga, setelah dilantik, Gibran bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan tercela. Tapi, karena perbuatan tersebut dilakukan sebelum ia menjadi wakil presiden, maka bisa dijadikan perdebatan. Semuanya tergantung konstelasi politik apakah hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjadi alasan pemakzulan Gibran atau tidak.